Ya, di sini saya akan bukan menjelaskan untuk soal-soal dan jawaban saya. Soal pertama, representasi aturan atau rule based representation. Representasi aturan mewakili aturan yang menggunakan pernyataan if dan then yang biasanya dalam bentuk konjungsi disjungsi dengan berbagai filter. Pada bagian then, pengamatan faktual atau pernyataan prediksi didefinisikan. Contoh penerapan dalam sistem pakar untuk diagnosis medis. Pertama itu if pasien demam tinggi and memiliki batuk, dan kemungkinan pasien terkena infeksi saluran pernafasan. If pasien memiliki tekanan darah tinggi and usia di atas 50 tahun, dan kemungkinan mengalami resiko hipertensi. Kelebihan yang pertama itu struktur if dan then intuitif dan mudah diinterpretasikan oleh manusia. Yang kedua itu fleksibilitas, mudah menambahkan aturan baru atau modifikasi aturan yang ada. Kekurangannya itu pertama tidak cocok untuk domain dengan pengetahuan yang sangat kompleks atau melibatkan banyak ketidakpastian. Yang kedua, ketika terdapat aturan yang saling bertentangan, bisa muncul masalah dalam menentukan aturan mana yang akan dijalankan. B. Representasi kerangka frame based representation. Representasi kerangka melibatkan struktur yang disebut kerangka yang merepresentasikan objek atau situasi dalam bentuk slot dan nilai. Setiap kerangka memiliki slot untuk mendeskripsikan properti dan subkerangka yang terkait satu sama lain. Contoh penerapan dalam diagnosis perawatan kendaraan, yang pertama kerangka mobil dengan slot mesin, ban, dan transmisi. Slot mesin mungkin memiliki subframe yang mendeskripsikan tipe mesin dan kondisi. Kelebihannya itu dapat memuat informasi lebih kompleks dan memiliki hierarki. Yang kedua itu cocok untuk sistem yang membutuhkan representasi objek dan hubungan antar komponen. Kekurangan memerlukan lebih banyak memori dan pemrosesan. Yang kedua itu tidak sefleksibel aturan dalam menangani kondisi yang berubah-ubah. Soal nomor 2, tipe agen yang cocok untuk sistem e-commerce adalah learning agent karena agen ini mampu belajar dari data pengguna dan memperbaiki rekomendasi sharing waktu. Agen ini akan menggunakan teknik berbasis pembelajaran untuk membuat rekomendasi personal yang sesuai dengan kebutuhan atau minat pengguna. Cara learning agent mengumpulkan informasi dari pengguna, yang pertama itu data historis pembelian. Agen akan menggunakan data produk yang telah dibeli pengguna di masa lalu, termasuk jenis, harga, dan kategori produk. Yang kedua itu data perilaku pengguna. Agen melacak aktivitas pengguna di platform seperti produk yang sering dilihat, di like, atau dimasukkan ke wishlist. Ketiga, demografi dan preferensi awal pengguna. Agen dapat meminta informasi dasar pengguna seperti usia, gender, dan lokasi. 4. Sistem dapat meminta pengguna memberikan rating atau ulasan produk yang sudah dibeli yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Teknik untuk meningkatkan akurasi agar lebih akurat, yang pertama ada filtering hibrida, membatasi pengelolaan konten dengan metode masing-masing. Instruksi berikut akan menjelaskan dan menguraikan. Yang kedua, deep learning untuk analisis konteks dan pengaturan tanpa deep learning. Agen tidak dapat memahami rekomendasi konteks seperti preferensi untuk menganalisis konteks dan atau pengaturan. Yang ketiga, teknik reinforcement learning ini memungkinkan agen untuk belajar secara kelanjutan dari interaksi pengguna, memperbarui rekomendasi sesuai dengan feedback yang terima. Evaluasi dan kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang pertama itu menggabungkan teknik jaringan self graph, embedding, dan rekomendasi berbasis konteks, memastikan bahwa rekomendasi sangat disesuaikan dengan preferensi masing-masing pengguna, baik yang bersifat historis maupun terkini. Yang kedua, dengan menerapkan reinforcement learning dan konteks bandit, sistem terus belajar dari tindak dan umpan balik pengguna, sehingga meningkatkan akurasi rekomendasi berbasis waktu. Selanjutnya, kelemahan. Yang pertama, sistem rekomendasi ini memerlukan infrastruktur data yang komprehensif seperti sistem pengumpulan data, waktu nyata, dan pengembangan model berskala besar. Waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk memahami dan mengevaluasi sistem ini juga signifikan. Yang kedua itu pengumpulan data dan cara memerlukan pertimbangan serius terkait privasi, keamanan data. Regulasi seperti GDPR mengharuskan transparansi dan kepatuhan terhadap hukum yang sangat penting untuk mengembangkan protokol keamanan yang kuat. Soal nomor 3 yang berikutnya adalah aturan logika profesional A, B, VC.
Ini berarti jika kamera C atau sensor gerak P mendeteksi sesuatu, alarm A akan berbunyi. Dengan kata lain, jika salah satu P atau C aktif, maka A juga akan aktif. Contohnya sebuah sistem pemeliharaan rumah otomatis telah terpasang. Terdapat kamera CCTV di halaman C dan sensor gerak di pintu depan P. Yang pertama, sensor gerak aktif P sama dengan true. Sensor gerak akan mendeteksi pergerakan dan mengaktifkan alarm A jika ada seseorang yang bergerak di depan pintu. Yang kedua, kamera aktif C true. Jika kamera mendeteksi aktivitas tertentu seperti seseorang yang berada di lokasi berbahaya, kamera akan mengirim sinyal ke sistem atau untuk mengaktifkan alarm A. Yang ketiga, kedua sensor aktif, alarm akan berbunyi jika baik kamera maupun sensor gerak mendeteksi aktivitas. Kelebihannya yang pertama itu dengan dua metode deteksi, sensor gerak dan kamera. Tingkat keamanan meningkat karena sistem dapat mendeteksi ancaman dari berbagai arah. Dua, setelah satu sensor aktif, alarm dapat berbunyi dengan cepat dan memberikan respon segera terkait proteksi ancaman. Ketiga, jika terdapat satu sensor yang gagal, sensor lainnya masih dapat mendeteksi dan menjaga keamanan dengan mengaktifkan alarm. Batasannya yang pertama itu untuk memastikan setiap sensor dan kamera berfungsi dengan baik. Sistem memerlukan pasokan listrik yang andal dan pemeliharaan rutin. Yang kedua, sensor gerak mungkin dapat diaktifkan oleh hewan peliharaan atau objek lain yang tidak relevan, sehingga alarm berbunyi seperti tanpa adanya ancaman nyata. Yang ketiga, dalam kondisi gangguan seperti sensor yang terhalang cuaca buruk, deteksi mungkin menjadi tidak efektif. Kita beralih ke soal 4. Dokter umum dapat memperoleh bantuan dari sistem pakar diagnosis penyakit dengan memberikan diagnosis yang mungkin berdasarkan gejala pasien. Komponen utama dari sistem pakar diagnosis yang pertama itu ada basis pengetahuan, yaitu memuat informasi tentang penyakit, gejala, dan aturan medis yang didasarkan pada pengetahuan pakar. Kedua, mesin inferensi di bagian ini melakukan proses penalaran untuk mencocokkan gejala dengan aturan basis pengetahuan untuk membuat diagnosis yang mungkin. Ketiga, antarmuka pengguna. Tempat dokter memungkinkan pasien untuk memasukkan gejala mereka dan melihat hasil diagnosis yang disarankan sistem. 4. Ada modul penjelasan membantu dokter memahami diagnosis yang disarankan dengan menjelaskan hasil sistem. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja sistem pakar diagnosis penyakitnya. Yang pertama itu dokter memasukkan gejala ke dalam antarmuka. Yang kedua, mesin inferensi mencocokkan gejala dengan aturan dalam basis pengetahuan. Yang ketiga, sistem memberikan beberapa kemungkinan diagnosis dan saran untuk tindakan seperti tes tambahan atau rujukan jika perlu. Evaluasi mengenai kelebihan dan keterbatasan sistem ini di dalam konteks penelayanan kesehatan. Pertama, ada kelebihan itu ada 4. Efisiensi diagnostik, mempercepat diagnosis penyakit umum. Yang kedua, akses pengetahuan, memberikan pengetahuan medis dari pakar, membantu dokter di wilayah yang tidak memiliki spesialis. Yang keempat itu pengurangan kesalahan, menawarkan diagnosis alternatif yang mungkin terlewat. 4. Itu dukungan keputusan, memudahkan pengambilan keputusan yang lebih terinformasi. Kedua, keterbatasan, pembaruan data basis pengetahuan harus diperbarui untuk mengikuti kemajuan medis terbaru. Keterbatasan kasus kompleks ini tidak ideal untuk menangani penyakit yang sangat kompleks atau langka. Ketiga, kurangnya sentuhan empati ini tidak dapat menggantikan empati dokter dalam berinteraksi dengan pasien. 4. Resiko ketergantungan berlebihan jika dokter selalu diandalkan, keterampilan mereka mungkin menjadi kurang baik. Soal kelima, di sini saya sudah memisahkan untuk menjelaskan beberapa bagian-bagian yang penting dari kode-kode programnya. Di sini di bagian import library, di NumPy ini digunakan untuk membuat array dan berbagai operasi matematika. SKFuzzy memberikan library Scikit Fuzzy yang digunakan untuk membuat sistem logika fuzzy. Control modul dalam SKFuzzy yang digunakan untuk membangun sistem kontrol berbasis fuzzy. Matplotlib digunakan untuk visualisasi grafik fungsi, keanggotaan, dan hasil keputusan. Di sini di bagian tabel definisi variabel fuzzy, Ctrl A Tzen menentukan variabel input untuk sistem fuzzy. Control consequence
menentukan variabel output atau keputusan yang akan diambil. Di bagian tabel definisi fungsi keanggotaan ada beberapa. Yang pertama ini ada skor test, memiliki 3 kategori fungsi keanggotaan: rendah, menengah, dan tinggi. Fungsi FuseStream membentuk fungsi keanggotaan berbentuk segitiga TRIF dengan titik awal, tengah, dan akhir. DT atau dana tersedia juga memiliki 3 kategori: rendah, menengah, dan tinggi. Ini sama dengan skor test dengan rentang yang sama dan keanggotaan segitiga. Setelahnya ini ada hasil seleksi, memiliki 3 kategori keputusan: ditolak, pertimbangan, dan diterima. Fungsi FuseStream ini digunakan lagi untuk mendefinisikan kategori ini. Di bagian tabel definisi aturan fuzzy, di aturan pertama itu jika skor tes rendah dan dana tidak tersedia rendah, maka hasilnya akan ditolak. Aturan 8, jika skor tes tinggi dan dana tersedia menengah, maka hasilnya adalah diterima. Di bagian tabel membangun sistem kontrol fuzzy, kontrol sistem membuat sistem fuzzy berdasarkan aturan yang didefinisikan rule 1 hingga rule 9. Control System Simulation membuat objek simulasi dari sistem kontrol yang akan digunakan untuk memberikan input menjalankan perhitungan. Di bagian tabel input dan menjalankan simulasi, yang pertama itu ada bagian input. Di sini nilai skor tes diatur ke 55 dan dana tersedia ke 65. Compute menjalankan sistem fuzzy untuk menghitung hasil output berdasarkan aturan fuzzy. Menampilkan hasil output dari sistem fuzzy yang dihasilkan oleh simulasi. Nilai ini adalah skor kelayakan yang berada di dalam rentang 0 hingga 100 yang sesuai dengan kategori ditolak, pertimbangan, atau diterima. Di bagian akhirnya ada visualisasi hasil. View menampilkan grafik fungsi keanggotaan dari variabel skor tes, dana tersedia, dan hasil seleksi. ViewSim, hasil seleksi, menampilkan grafik hasil keputusan berikan. Nah, ini untuk bagian kode-kodenya udah saya masukkan di dalam sini, dan ini untuk hasil-hasilnya. Terima kasih.